Utang Belitung Chinese International Festival 2024 yang tak kunjung terbayar memunculkan tanda tanya besar. Festival yang sempat menjadi kebanggaan kini menjadi beban berat bagi vendor dan panitia yang terlibat. Tanya soal utang yang belum terbayarkan. Pada rapat dengar pendapat yang digelar pada Selasa 19 November 2024, juga memunculkan pertanyaan baru terkait 60 proposal BCIF yang tak diketahui kemana dananya masuk. BCIF 2024 menyisakan polemik besar terkait utang yang belum terbayarkan kepada para vendor. Hingga kini, jumlah utang mencapai 546 juta, sementara janji pembayaran yang diberikan tak kunjung terrealisasi. Meski festival tersebut sudah berlangsung pada Maret hingga April 2024. Persoalan ini menjadi perhatian karena BCIF diinisiasi dalam tahun anggaran berjalan sehingga tak akan bisa dibiayai dalam APBD Kabupaten Belitung. Festival ini merupakan gagasan mantan penjabat Bupati Belitung Yuspia yang juga menunjuk Ayi Gardiansyah sebagai ketua penyelenggara melalui surat keputusan Bupati. Sejak awal, Ayi Gardiansyah mengatakan saat itu kepada Yuspia bahwa panitia hanya mampu mengumpulkan dana sekitar 250 juta rupiah hingga 300 juta rupiah dari sponsor dan donatur. Angka ini jauh dari kebutuhan keseluruhan yang diperlukan, sehingga Yuspian dan Dodi Yuristian yang disebut sebagai pengendali utama kegiatan menjanjikan akan mencari tambahan dana. Namun setelah acara selesai, janji tersebut tak dipenuhi. Situasi semakin rumit setelah pertemuan terakhir antara panitia dan Yuspian di rumah dinasnya. Dalam pertemuan tersebut, Yuspian disebut berjanji melunasi utang jika dirinya maju sebagai calon dalam Pilkada Belitung 2024. Jika gagal, ia menyatakan akan mencicil pembayaran. Kini setelah tidak maju dalam pilkada, justru komunikasi terputus dan utang pun tetap menggantung. Masalah ini dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Belitung, tetapi Yuspian dan Dodi Yustian tidak hadir. Absennya mereka menambah ketidakpastian penyelesaian masalah utang ini. Dalam rapat tersebut, vendor seperti Kakak menyampaikan bahwa ia sempat meragukan kelancaran pembayaran, namun keyakinannya dipengaruhi oleh janji-janji Yuspian dan timnya. Selain persoalan utang, muncul pula isu lain yang mengarah pada ketidakjelasan pengelolaan dana dari 60 proposal yang disebar oleh panitia BCIF. Bendahara BCIF Hendra mengungkapkan, biaya mencetak 60 proposal tersebut mencapai 10 juta rupiah. Namun hingga kini belum jelas apakah ada dana dari proposal tersebut yang masuk ke rekening resmi panitia. Ketua penyelenggara Ayi Gardiansyah juga menyatakan bahwa ia tidak melihat ada pemasukan dari proposal tersebut ke dalam rekening. Masalah ini, menurut analisis hukum bagian hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Nur Aini, dapat dikategorikan sebagai wan prestasi di mana pihak yang bertanggung jawab gagal memenuhi kewajiban mereka. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan perdata untuk meminta ganti rugi. Bahkan jika ditemukan indikasi penggelapan dana, jalur pidana juga dapat ditempuh. Langkah hukum ini menjadi opsi terakhir jika pihak yang bertanggung jawab tetap mengabaikan tuntutan para vendor. Dalam rapat, DPRD Belitung mengeluarkan 5 rekomendasi untuk menyelesaikan polemik ini. Pertama, mendesak Yuspian untuk hadir dan bertanggung jawab dalam pembahasan utang. Kedua, meminta Dodi Yuristian menjelaskan terkait penggunaan proposal yang sudah disebar. Ketiga, Dinas Pariwisata sebagai leading sektor harus mendampingi panitia dan para vendor dalam mencari solusi atas masalah ini. Keempat, menyerahkan keputusan kepada panitia BCIF jika langkah musyawarah dan mediasi gagal. Kelima, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal proses penyelesaian hingga tuntas. Seusai rapat dengar pendapat, Ayi Gardiansyah mengatakan akan berkoordinasi dengan para panitia dan vendor terkait langkah yang akan diambil menyikapi persoalan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.